Kau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, betapa ku mengasihi-Mu Yesus, sungguh hanya Kau Tuhan
Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Sungguh kami yakin akan janji-Mu Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Bersama kita mau sembah Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari sekali lagi bersama dari awal kita mau katakan, betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Katakan kepada Tuhan, hanya Kau satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah di hidup kami. Hanya kepada-Mu Tuhan kami menaruh pengharapan kami. Ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Ini penyembahan, ini syukur kami Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kami percaya hatiku dipulihkan, tubuh kami disembuhkan. Hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sudah menyembuhkan setiap kami Yesus. Dengan iman percaya, dengan rasa
Baik, puji Tuhan. Para ladies, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita memulai ibadah ladies pada hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami para ladies, karena kami tahu bahwa kami ingin bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari Bapa urapi setiap kami, Roh Kudus bekerja bagi setiap hati kami, karena kami percaya Bapa bahwa kami ingin hidup diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memperbaharui setiap hati kami. Kami percaya Tuhan firman pada hari ini menjadi kekuatan, menjadi suatu pedoman pegangan dalam hidup kami, sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami, firman Tuhan adalah landasan bagi setiap kami untuk kami melangkah. Terima kasih Bapa, hamba terbatas tetapi hamba percaya Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan akan terungkap bagi setiap kami pada hari ini sehingga kami bisa menikmati berkat Tuhan. Terima kasih, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom para ladies yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali berkumpul dan saya percaya bahwa ada berkat yang kita akan terima pada hari ini. Para ladies, untuk berkat itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Baik, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil berbicara tentang wanita pilihan Tuhan. Suatu tema yang luar biasa, berkata bahwa wanita pilihan Tuhan. Kalau berbicara tentang suatu pilihan, itu berbicara tentang sesuatu yang eksklusif atau sesuatu yang memang sudah ditujukan bagi setiap kita, dan kita percaya bahwa suatu pilihan atau panggilan Tuhan itu personal, secara pribadi, undangan kepada masing-masing orang untuk melaksanakan tugas yang sudah Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini pernahkah kita menyadari bahwa kita dilahirkan di dunia ini karena kita ini adalah dipilih oleh Tuhan? Maksudnya bukan suatu kebetulan para ladies dan saya hari ini ada di dalam dunia ini. Pasti ada maksud Tuhan bagi setiap kita hari ini untuk melaksanakan tugas yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Hari ini kita percaya bahwa ini adalah suatu anugerah atau pilihan Tuhan bagi setiap kehidupan para ladies dan saya hari ini. Nah, kita hari ini akan belajar salah satu kisah Alkitab. Ada suatu wanita yang benar-benar merupakan pilihan Tuhan, perempuan pilihan Tuhan, wanita pilihan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu kisah daripada Maria, Ibu Yesus. Kita percaya bahwa Maria ini bukanlah satu-satunya perempuan yang ada di dunia pada zaman itu atau pada waktu itu. Dan kita percaya bahwa ada jutaan wanita lainnya. Dan kita percaya bahwa Maria bukanlah satu-satu wanita yang ada di Israel pada zaman itu. Tapi hal yang unik, mengapa Tuhan memilih Maria ini dari antara ratusan, bahkan jutaan wanita pada saat itu? Kalau lihat dari pendidikan, kalau kita lihat dari latar belakangnya, tentu Maria tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Kalau lihat dari kekayaan pun juga sama. Maria pun bukan berasal dari keluarga yang kaya. Dan juga kalau kita lihat dalam kedewasaannya, tidak memungkinkan juga. Karena apa? Pada waktu itu Maria baru berumur belasan tahun. Nah, hari ini kita lihat di sini bahwa yang membuat ia luar biasa dan kemudian dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan perkara-perkara yang luar biasa. Satu, karena memang Tuhan sudah menetapkan atau Tuhan sudah memilih Maria. Tapi ada hal-hal lain, ada ciri-ciri lain, ada sikap yang dimiliki oleh Maria, yang dimana Tuhan mempercayakan dia atau Tuhan memilih dia untuk menjadi perempuan pilihan Tuhan. Nah, hari ini kita lihat di sini bahwa
Kalau kita lihat dari dasar daripada Maria, Maria itu adalah wanita yang biasa, yang dimana dia juga sama seperti kita para ladies yang memiliki ketakutan, yang memiliki keraguan, sama seperti wanita pada umumnya. Kalau kita lihat di Lukas 1 ayat yang ke-39, sebelumnya itu malaikat Gabriel pertama kali menampakkan diri kepada Maria untuk memberitakan kehamilannya. Apa yang dia alami Maria? Tentu dia terkejut, tentu dia bingung, bahkan mungkin ada rasa ketakutan dalam dirinya pada saat itu. Ia sempat merasa ketakutan dan dihantui, akan berpikir bahwa oh banyak orang akan berbicara, akan mengetahui kehamilannya. Namun ada hal yang luar biasa yang dimiliki oleh Maria, sehingga hari ini kita lihat bahwa dia menjadi wanita pilihan Tuhan. Nah, apa saja rahasia-rahasia yang bisa kita pelajari hari ini, di mana bahwa kita percaya bahwa setiap daripada perempuan itu mengidam-idamkan menjadi wanita pilihan Tuhan. Benar atau tidak? Kita akan belajar hari ini bahwa bagaimana Tuhan bisa memakai hidup kita. Kita menjadi pribadi yang benar-benar menjadi pilihan Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa bagaimana Maria ini bisa menjadi wanita yang dipilih oleh Tuhan. Poin pertama, sikap Maria, yaitu dia memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Poin pertama berbicara tentang Maria memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita ingin dipilih dan dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita, harus tanamkan kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rencana spesial bagi setiap kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa hal itu tidak akan terjadi secara otomatis. Yang harus kita lakukan hari ini, kita harus memilih untuk bekerja sama dengan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa memilih untuk melakukan hal itu dalam setiap kehidupan kita hari ini. Nah, ada dua hal yang membuktikan bahwa Maria ini adalah wanita yang memiliki hal itu, sehingga kemudian ia dipilih oleh Tuhan. Kalau kita punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, yang pertama kita harus punya antusias. Kita buka dulu di dalam Lukas 1 ayat 46 dan 47. Di sini dikatakan bahwa lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria tidak hanya tersenyum, tetapi di sini dikatakan bahwa ia bernyanyi dan ia memuji Tuhan. Dikatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah ada juru selamatku. Kita lihat di sini bahwa Maria mempunyai antusias. Dia tidak hanya menerima, tetapi dia punya suatu antusias dalam dirinya hari itu untuk memiliki kerinduan melakukan kehendak Tuhan. Nah, hari ini Maria punya antusias untuk melakukan pekerjaan yang besar yang Tuhan ingin dia kerjakan dalam kehidupannya. Hari ini sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu, para ladies. Kita percaya bahwa hari ini ketika kita punya kerinduan akan Tuhan, ketika kita punya kerinduan akan Allah, kita punya sesuatu yang ada dalam diri kita, yaitu antusias. Antusias ini berbicara tentang semangat, tentang gairah kita untuk melakukan pekerjaan Allah di muka bumi ini. Jadi sebagai para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, tanamkan antusias untuk kita melakukan pekerjaan kita untuk memuliakan Allah. Contoh, kita lihat orang-orang yang antusias. Mungkin hari ini para ladies yang mungkin sudah menikah, kita lihat bahwa para ladies pun sama. Hari ini juga pernah merasakan bagaimana ketika
para ladies antusias untuk dalam hal pernah berpacaran atau pernah ingin melakukan segala sesuatu yang lebih untuk pasangan kita, pasti ada suatu gairah atau semangat hari ini. Mungkin hari ini kita berkata bahwa oh, saya ingin menyenangkan hati pada pasangan saya. Mungkin saya bisa bangun lebih awal, saya masak makanan-makanan yang enak, saya membuat sesuatu yang menyenangkan hati daripada pasangan saya. Sama dengan mungkin hari ini orang yang berpacaran sama. Itu suatu gairah atau semangat ketika kita ingin mencapai tujuan kita. Nah, hari ini pun kita dituntut sama dengan kehidupan kita. Ketika kita dituntut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menjadi suatu orang yang akan dipilih, menjadi suatu orang yang menjadi suatu pilihan Tuhan, kita harus punya antusias dalam kehidupan kita. Semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk apa yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu harus ada dalam diri kita. Sehingga apa? Ketika kita melakukan itu, pekerjaan Tuhan terlaksanakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang harus kita lakukan dalam diri kita hari ini. Maria pun sama, dia mempunyai antusias yang luar biasa. Sehingga hari ini dia melaksanakan perintah Tuhan dengan apa? Semangat yang tidak pernah patah dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana hari ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita hari ini punya kerinduan, tapi tidak ada tindakan, maka sama seperti pepatah katakan bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Yang artinya hari ini apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi kemauan kita, kalau kita tidak terlaksanakan dengan baik dalam kehidupan kita, maka percuma atau sia-sia dalam setiap kehidupan kita. Maka tanamkan dalam diri kita untuk kita punya kerinduan. Apa yang harus saya kerjakan hari ini. Tuhan, saya harus melakukan apa untuk menyenangkan hati Tuhan. Bangun antusias dalam dirimu sehingga engkau punya semangat untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Selain daripada antusias, kita lihat di sini bahwa Maria juga memiliki yang namanya kerendahan hati. Dalam ayat yang ke-48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria menyadari betul hal ini, bahwa sesungguhnya dia adalah hamba. Orang yang sadar bahwa dia adalah hamba, maka dia pasti akan memiliki yang namanya rendah hati. Orang kalau memiliki, para ladies kita hari ini, kalau tidak ada kerendahan hati dalam diri kita, mari coba kita cross check. Mari kita introspeksi diri kita bahwa hari ini, kenapa? Apa yang kita lakukan hari ini? Apa yang sudah terjadi hari ini? Apakah sifat karakter Kristus yaitu rendah hati ada dalam diri kita atau belum? Karena kalau ketika orang yang punya kerinduan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, pasti dia memiliki sikap atau karakter Kristus, yaitu rendah hati dalam dirinya. Dia tahu bahwa posisinya hari ini adalah hamba. Yang harus dia lakukan adalah mengerjakan pekerjaan apa yang Tuhannya berikan dalam kehidupannya hari ini. Kita percaya bahwa ketika kita menyadari hal itu dalam kehidupan kita, kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan memberkati kita karena Dia menginginkannya dalam setiap kehidupan kita. Bukan karena hari ini kita layak, tetapi karena kasih Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita hari ini. Hari ini belajar untuk memiliki sikap yang rendah hati. Hari ini belajar untuk tahu bahwa kita ini adalah hamba. Kita ini adalah keset. Yang sudah seharusnya yang kita lakukan adalah harus tahu apa yang menjadi keinginan tuannya dalam setiap kehidupan hambanya.
Jadi hari ini miliki sikap yang rendah hati seperti apa yang Maria lakukan. Dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Dia tahu di mana batasannya. Sehingga hari ini dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tidak dengan bersungut-sungut. Tetapi dia percaya bahwa ketika Tuhan memilih dia, ketika dia menjadi bagian yang menjadi pilihan Tuhan, dia pergunakan dengan sebaik mungkin dalam kehidupannya. Dia melakukan segala apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Mari tanamkan kerinduan dalam hati kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau orang punya kerinduan, pasti ada antusias. Kalau orang punya kerinduan, pasti ada yang namanya kerendahan hati dalam kehidupannya. Yang kedua, kita lihat di sini bagaimana Maria bisa menjadi wanita pilihan Tuhan. Kalau tadi poin pertama bicara tentang dia karena Maria memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah Maria memiliki komitmen untuk bayar harga. Lukas 1 ayat 38, firman Tuhan berkata bahwa kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita lihat di sini bahwa Maria berkata bahwa sesungguhnya aku inilah adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau kita lihat dari perjalanan Maria, para ladies kita tahu bahwa suatu komitmen yang diambil oleh Maria ini adalah hal yang tidak gampang bagi setiap kita para ladies. Karena apa? Maria mengambil suatu bagian yang mungkin hari itu bisa membahayakan hidupnya, bisa membahayakan reputasinya, kenyamanannya, bahkan mungkin hidup Maria pada saat itu. Tetapi kita lihat di sini bahwa ada hal sikap yang dimiliki oleh Maria bahwa dia komitmen untuk bayar harga. Bahwa ketika dia punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, maka dia pun harus punya komitmen dalam dirinya hari ini bahwa ketika dia melangkah, ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia harus tahu bahwa dia harus bisa ada di namanya bayar harga. Sudahkah hari ini kita para ladies bayar harga di hadapan Tuhan? Ataukah kita malah negosiasi dengan Tuhan? Kalau Maria hari ini dia komitmen untuk bayar harga, dia katakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, aku ini adalah hamba, maka jadilah seperti perkataan Tuhan. Hal yang mungkin kita lihat dari perjalanan Maria tidak gampang, tapi mengapa Maria mengambil komitmen itu dalam kehidupannya untuk dia tahu apa yang harus dia kerjakan hari ini. Sesungguhnya hal itu pun juga sama dengan kehidupan kita. Maria dari latar belakang yang biasa. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Sebagai umat pilihan Tuhan. Umat ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita. Jangan pernah menolak apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maria mengambil bagian yang terbaik, yaitu komitmen untuk bayar harga. Apa yang harus dia kerjakan hari ini, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita melayani Tuhan, layanilah dengan sungguh-sungguh. Bayar harga itu dengan tenaga kita. Dengan hidup kita hari ini. Sesungguhnya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat bahwa ketika Tuhan memilih kita, dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan memilih kita, dia tidak akan pernah mempermalukan hidup kita. Kalau kita hari ini rasa bahwa harga diri kita terinjak-injak, harga diri kita mungkin direndahkan orang lain karena kita mengikut Tuhan atau karena kita melayani Tuhan. Itu kita punya konsep yang salah. Karena sesungguhnya hari ini ketika kita melayani Tuhan, kita sudah tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan ada harga yang kita bayar. Hidup kita, tenaga kita, pikiran kita. Sesungguhnya itu yang harus kita lakukan. Itu sudah seharusnya kita tanamkan dalam kehidupan kita hari ini.
Seperti apa yang dilakukan Maria. Bahwa Maria menanamkan komitmen bahwa ketika dia sudah memilih Tuhan, maka komitmennya untuk bayar harga itu pasti ada. Jadi para ladies hari ini jangan pernah berpikir panjang ketika kita mau melayani Tuhan. Waktu kita, hidup kita, kalau kita pakai sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi wanita-wanita yang berkualitas, yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sesungguhnya Maria mencontohkan suatu contoh dari dirinya yang harus kita lakukan hari ini. Jadi milikilah komitmen untuk bayar harga. Milikilah komitmen dalam kehidupan kita, bayar harga beberapa waktu kita pakai untuk mungkin hari ini kita ladies bersama, hari ini kita melayani Tuhan, hari ini mungkin kita pakai waktu kita beberapa jam untuk kita bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan para ladies. Ketika kita melakukan itu dalam setiap kehidupan kita, ingat, didasarinya dengan komitmen untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita ingin dilihat oleh orang. Mungkin hari ini kita melakukan bukan karena kita ingin dilihat bahwa, oh, kita aktif. Tetapi sesungguhnya dalam diri kita hari ini tidak mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Hari ini para ladies, kita mengikuti kegiatan, ketika kita mengikuti ibadah, ketika kita melayani Tuhan, bukan karena kita dipaksa oleh orang lain, tetapi kita memiliki komitmen untuk melayani Tuhan. Jadi hari ini, mari kerjasama dalam setiap kehidupan kita bahwa ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka bangunlah komitmen dalam kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan sebaik mungkin dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika hari ini pekerjaan kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan, tapi pekerjaan kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan membangun segala sesuatu dengan sia-sia, tetapi lakukanlah pekerjaan Tuhan. Lakukanlah pekerjaan hari ini dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita kerjakan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita bekerja, melayani Tuhan dengan motivasi yang salah, yang akhirnya membawa pelayanan kita, pekerjaan kita sia-sia di hadapan Tuhan. Poin ketiga hari ini, kalau kita di kedua Maria memiliki komitmen untuk bayar harga. Yang ketiga, bagaimana dia bisa menjadi wanita pilihan Tuhan. Yang ketiga adalah dia memiliki iman kepada janji Allah. Poin ketiga berbicara tentang Maria memiliki iman kepada janji Allah. Salah satu alasan dari dalam setiap kehidupan kita hari ini, kita tahu bahwa kita harus punya iman kepada apa yang telah Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan memakai orang-orang yang berani percaya kepada janjinya. Jadi jangan pernah terburu-buru untuk kita mau menikmati janji Tuhan. Semuanya ada proses. Janji Tuhan pasti akan ditepati sesuai dengan waktunya Tuhan. Hari ini Maria memiliki iman kepada janji Allah untuk tidak khawatir. Dia tahu bahwa janji Allah akan kehidupannya hari itu adalah ya dan amin. Makanya dia pegang janji itu dalam setiap kehidupannya. Dia harus memikul tanggung jawab yang besar. Tidak berbicara tentang sesuatu hal yang membuat hidupnya khawatir. Tetapi ketika dia bangun imannya, hari itu dia bangun imannya kepada janji yang diberikan Allah dalam kehidupannya hari itu. Itulah yang membuat Maria tidak pernah khawatir dengan apa yang dia jalani pada saat itu. Dengan apa yang menjadi pekerjaannya hari itu. Yang menjadi panggilannya hari itu. Sama dengan kehidupan kita hari ini, para ladies. Bahwa kita harus percaya kepada janji Allah, memiliki iman yang kuat di hadapan Allah.
Jangan pernah kendor iman kita kepada Allah. Ketika Tuhan berjanji dalam setiap kehidupan kita, pegang janji itu, lakukanlah apa yang menjadi pekerjaanmu hari ini. Pikulah tanggung jawabmu hari ini, lakukanlah. Dan percayalah bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu hari ini. Janji Tuhan tidak akan pernah Dia ingkari dalam hidup kita. Hari ini Dia berjanji, maka Dia akan menepati sesuai dengan waktunya Tuhan. Hari ini kenapa para ladies, setiap daripada kita mungkin hari ini bahwa mungkin dalam setiap pikiran kita berkata bahwa Tuhan sudah berjanji dalam setiap kehidupan kita, mungkin Tuhan akan menyertai setiap hidup kita, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita, Tuhan akan menjaga, melindungi setiap kehidupan kita. Tapi kenapa kok terjadi seperti ini? Kenapa harus terjadi seperti ini dalam kehidupan saya? Hari ini, para ladies, mari kita berpikir lagi dalam setiap kehidupan kita, bahwa ketika Dia janji menyertai setiap kehidupan kita, Dia tidak akan membuat hidup kita tergeletak, atau Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita hari ini jatuh, terproses sampai ke dalam-dalamnya. Tidak akan pernah. Ingat bahwa dalam setiap kehidupan kita hari ini, terkadang dalam hidup kita mau terburu-buru untuk menikmati janji Tuhan, tetapi tidak mau melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Maria, dia memiliki tanggung jawab yang besar. Dia menjalaninya, dia memikul salibnya pada saat itu, dan terakhirnya dia menikmati janji yang diberikan oleh Tuhan. Sama dengan hidup kita hari ini, para ladies. Kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, lakukan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan terburu-buru menikmati apa yang menjadi janji Tuhan sesuai dengan waktu kita, tetapi berusahalah untuk menikmati janji Tuhan dengan waktunya Tuhan. Karena waktu yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita itu indah. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu indah. Dan percayalah kita akan menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Para ladies, mari tanamkan dalam kehidupan kita. Miliki iman yang seperti dimiliki oleh Maria. Bahwa dia memiliki iman yang teguh kepada janji Allah. Maka sama dengan kehidupan kita hari ini. Silih berganti masalah datang dalam kehidupan kita. Tapi tidak akan pernah mematahkan semangat kita, iman kita kepada Allah. Tidak akan pernah tergoncangkan iman kita. Karena kita tahu bahwa Allah sudah merencanakan, menyediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita hari ini. Jadilah Maria. Jadilah wanita-wanita pilihan Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya bahwa ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan bersama dengan Dia, percayalah Tuhan akan menyatakan sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan hal ini. Dan Dia menyediakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi para ladies, tiga hal ini yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan? Yaitu kita harus memiliki, yang pertama bicara tentang kita harus memiliki kerinduan kepada Allah. Kita harus memiliki kerinduan untuk melakukan pekerjaan Allah. Dengan apa? Dengan antusias, dengan kerendahan hati kita. Kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus bangun komitmen untuk bayar harga. Jangan pernah kita menuntut kepada Tuhan, tetapi percayalah bahwa ketika mengikut Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Dan yang ketiga adalah tanamkan iman yang teguh di dalam Tuhan kepada janji yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita hari ini. Kalau tiga hal ini kita pegang dalam setiap kehidupan kita, maka berbahagialah kita akan menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan yang berkualitas, yang penuh dengan semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita
berdoa untuk mengucap syukur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang sudah Tuhan ingatkan bagi setiap kami, para ladies, bahwa kami akan menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan. Bagaimana kami bisa tanamkan dalam kehidupan kami hari ini bahwa kami punya kerinduan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh antusias, dengan penuh gairah, dengan penuh semangat dalam setiap kehidupan kami hari ini. Kami juga belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kami hari ini, kami tahu bahwa posisi kami berada di tempat yang mana. Terima kasih Bapak, kami juga ingin memiliki komitmen dalam kehidupan kami, bahwa hari ini kami mau komitmen untuk bayar harga dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan hari ini Bapak. Dan kami juga tanamkan dalam setiap hati kami bahwa kami ingin memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami akan keluar menjadi wanita-wanita pilihan Tuhan yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Para ladies, mari kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia akan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah doa pada hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.